Baik, shalom Bapak Ibu. Pagi hari ini saya akan sharing mengenai perubahan-perubahan yang ada di dalam dunia ini. Saudara, kita tidak bisa tutup mata bahwa perubahan adalah sesuatu yang pasti terjadi. Jadi kita harus siap-siap, tapi jangan khawatir, krisis itu memang adalah kondisi di mana keadaan itu yang tidak bisa kita kontrol. Ya, krisis adalah kondisi di mana kita tidak bisa kontrol. Tapi kita punya full control terhadap pikiran kita. Apa yang kita pikirkan, itulah yang terjadi dalam hidup kita. Jadi kalau kita anggap krisis itu sesuatu yang berbahaya, maka kita akan dikelilingi oleh bahaya. Karena apa yang kita pikir, definisi kata-kata itu akan masuk ke dalam hidup kita. Tapi kalau kita katakan bahwa krisis itu adalah opportunity atau kesempatan, maka kita akan punya kesempatan banyak. Ya. Uang tidak kemana-mana, ada di dalam dunia, segitu-gitu aja jumlahnya. Cuma dia ngumpet di beberapa orang. Ya, dia ngumpet. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa orang fasik mengumpulkan harta, pada akhirnya itu harus diserahkan kepada orang benar. Cuma yang menjadi masalah, orang benar tidak tahu cara ngambilnya. Jadi dia ngumpet di orang fasik terus. Banyak gitu ya. Makanya Tuhan Yesus dalam satu perumpamaan pernah mengajarkan begini, kamu belajarlah dari orang dunia. Karena orang-orang dunia lebih cerdik daripada anak-anak terang. Pernah baca itu? Ya, jadi kita disuruh belajar dari orang dunia, karena orang dunia cerdik, tahu bagaimana mempergunakan uang, anak-anak terang agak-agak kurang tahu. Gitu ya. Bahkan ada pengajaran mengatakan, uang datanglah dalam nama Yesus. Gitu ya. Itu tidak selalu terjadi. Memang pernah ada terjadi, tapi secara umum tidak seperti itu. Nah, setiap kali kita melakukan tindakan, saya pernah katakan bahwa karena Roh Kudus tinggal di dalam kita, maka perkataan kita adalah hukum yang berlaku atas keadaan kita. Jadi kalau kita memperkatakan sesuatu yang buruk, maka hukum itu outputnya pasti terjadi. Ya. Nah, karena kita punya power di dalam memperkatakan hukum, ya, memperkatakan firman, hidup kita ini dibatasi oleh hukum-hukum, baik hukum yang natural maupun yang supernatural. Maksud saya begini, kita tidak bisa bebas dari hukum Allah dan hukum alam. Kita keluar dari hukum Allah, maka kita akan masuk ke dalam hukum dosa dan hukum maut. Tidak ada di tengah-tengah. Kita masuk ke dalam hukum Allah, maka kita ada di dalam hukum roh yang menghidupkan. Roma 8 ayat 1 bilang seperti itu. Tapi dalam kehidupan kita juga, kita dibatasi oleh hukum-hukum alam. Ya, hukum alam itu adalah hukum yang dari Tuhan juga, yang Tuhan ciptakan, dan itu terjadi secara mekanikal. Nah, untuk itu, kalau kita ingin mengalami pertumbuhan, betul kita harus bertumbuh dalam firman Tuhan, tapi kita juga harus memperhatikan hukum alam yang sudah Tuhan tetapkan. Contohnya begini, saudara, hukum alam itu hukum gravitasi ya. Kalau ada dua orang, yang satu anak Tuhan, yang satu orang fasik, lalu mereka ditantang untuk loncat dari ketinggian, katakanlah 100 meter gitu ya. Yang anak Tuhan bilang, Allahku akan menjagai aku, kecelakaan tidak akan menimpa aku, lalu dia terjun. Yang orang fasik bilang, tidak, aku tidak mau terjun. Mana yang mati, saudara? yang orang benar, karena dia melawan hukum alam. Orang fasik tidak mau lawan hukum alam. Begitu juga dalam hal keuangan, dalam hal pertumbuhan. Seringkali orang fasik itu lebih nalar, ya, karena memang ada hukum moral di dalamnya, sehingga dia bisa mengatur sesuatu sehingga uang itu lari ke dia, gitu. Lari ke mereka. Kita buka dulu Kejadian 2 ayat 4 dulu, kita baca ayat 4 dulu biar nyambung ya. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Ayat 5, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Ya, kata mengusahakan di situ adalah mengerjakan, atau orang lain mengatakan dengan istilah memanage. Belum ada manajemen. Jadi coba kita masuk ke dalam satu, kita membayangkan ya. Kan kita tahu bumi ini diciptakan ada tanaman, ada pohon-pohon, ada segala sesuatu yang indah, ada rumput-rumput gitu ya. Tapi pada poin itu pertumbuhan itu dihambat oleh Tuhan. Gak ada bunga-bunga pohon-pohon pada saat itu. Di stop. Mengapa? Karena belum ada orang yang mengerjakannya. Belum ada orang yang memanage-nya. Jadi Tuhan men-stop pertumbuhan,
Jelas ayatnya ya, ini tidak kita buat-buat. Kalimatnya bilang seperti itu. Tuhan menstop, menghambat pertumbuhan. Yang bayangan kita Tuhan menciptakan langit dan bumi langsung wah indah semuanya. Tidak, dia stop, ada momen dia stop karena belum ada manusia yang memanage. Jadi dari sini saja kita tahu bahwa manusia diciptakan, itu yang utamanya, yang muncul pertama adalah mendominasi. Ya. Biarlah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita, biarlah mereka mendominasi. Lalu di sini muncul mereka memanage, bekerja. Ya, mendominasi lalu bekerja. Jadi kita bisa pakai prinsip ini. Kalau kita ingin pertumbuhan dalam segala perkara, kerja. Ingin pertumbuhan, kerja. Apa saja pekerjaan, apa yang bisa kita lakukan dengan tangan, kerjakanlah itu. Secara umum begini, Tuhan akan menjawab doa kita sesuai dengan apa yang kita bisa kerjakan atau manage. Karena kalau tidak, maka begitu Kristus datang, kita akan hancur. Jadi Tuhan Yesus juga pernah membagikan perumpamaan mengenai orang bijak. Orang bijak itu mempunyai firman lalu simpan dalam hati, maka dia seperti orang yang membangun rumah di atas batu. Pada saat angin, badai, banjir datang, rumah itu teguh berdiri. Sebaliknya, orang yang tidak bijak, orang bodoh, tidak menyimpan firman, tidak membangun fondasi yang benar, maka hujan, badai sama, hujan, badai, banjir. Krisis itu yang datang sama, karena krisis tidak ngerti orang ini orang benar atau orang tidak benar, atau orang ini fondasinya benar atau tidak, krisis nggak tahu. Jadi yang menjadi masalah bukan krisis, yang menjadi masalah adalah fondasi kita, betul ya? Nah fondasi kita adalah hukum-hukum Allah, ketetapan Allah, atau firman Allah, itulah yang menentukan apakah kita berdiri teguh atau tidak. Nah, saya akan coba masuk ke dalam detail tentang hukum-hukum Allah ini, karena ternyata di level hamba-hamba Tuhan pun yang sudah mengembalakan, tidak clear masalah ini. Dikira ikut Tuhan itu gampang, gitu ya. Atau dikira ikut Tuhan itu susah. Ikut Tuhan Yesus itu mustahil, saudara. Mereka bilang hukum Taurat itu ada 613. Berat itu katanya. Tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa New Testament ada 1050. Saya bawa listnya ini ya. Coba diputar pelan-pelan, kita nggak usah masuk satu persatu. Coba perhatikan itu. Listnya dari mulai, saya nggak kebaca, oh ini. Dari mulai abstain, artinya jauhkan dari berhala. Jauhkan dari percabulan, jauhkan dari daging berhala. Terus di situ ada 17 to avoid sebelah kanan. Jangan menjadi troublemaker. Jangan menjadi berkata sia-sia. Lalu jangan menjadi saksi palsu. Terus naik ke atas, ada 3 yang diminta. Ask ye, mintalah. Kalau maka engkau akan menerima. Kalau tidak minta, tidak menerima. Dan seterusnya, Bapak Ibu Saudara yang pengen punya list ini tinggal di copy aja. Ada 1050. Lalu kita bilang ikut Tuhan gampang, oh ya? Tidak gampang, mustahil. Sulit Pak? Tidak sulit, mustahil. Begitu kita bilang, aku mau mati, supaya Kristus hidup di dalamku, maka list ini menjadi ringan. Karena Tuhan Yesus bilang, mari yang letih lesu datang kepadaku, pikulah, kuk, dalam bahasa Indonesia. Tapi yang dimaksud Alkitab dengan kuk adalah pikulah government, pemerintahan. Nah, saya ulang sedikit. Waktu Tuhan Yesus, waktu Allah menciptakan langit dan bumi, Allah mengatakan biarlah mereka mendominasi atau menguasai, itu bahasa lain dari kerajaan. Lalu manusia jatuh dalam dosa, kerajaan itu, dominasi itu hilang. Lalu Yesaya menubuatkan, seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra diberikan bagi kita, government atau pemerintahan ada di pundaknya, dan substansi dari government itu adalah wonderful, kehidupan yang indah. Lalu counselor, ada nasihat di dalam Kristus. Lalu mighty God, terlebih besar roh yang ada dalam kamu daripada roh yang ada dalam dunia. Kemudian everlasting Father, Bapa yang kekal, kamu adalah anak, posisi tertinggi. Yang terakhir adalah Prince of Peace. Peace itu shalom, kesembuhan, kesehatan, umur panjang. Tuhan Yesus pikul, lalu Tuhan Yesus bilang, mari datang kepadaku, pikullah government atau dominion. Begitu kita pikul itu, maka semua itu menjadi ringan. Karena orang agamawi membalikkan itu. Ikut Tuhan, pikul salib. Udah salah pikul, saudara. Tuhan bilang pikul government, mereka bilang pikul salib. Mereka salah, mereka keliru di dalam mendefinisikan pikul salib.
Di Matius 16, supaya kita tidak keliru di sini. Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Mereka bilang, tuh Pak, pikul salib bukan pikul pemerintah. Nah, saudara, saya mau terangkan begini. Kata pikul salib di situ, kata memikul, itu bukan berarti memikul di pundak, tetapi menegakkan. Itu kata yang dipakai dalam bahasa yang bahasa Alkitab, Gerika. Nah, saya kasih contoh sebentar supaya Bapak Ibu juga tahu ya. Kita buka Yohanes 15 ayat 1. Kata pikul salib di situ, kata memikul dipakai kata yang sama di Yohanes 15 ayat 1, ayat 2. Ayat 2-nya Yohanes 15. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Ya, kata dipotongnya sama dengan kata memikul. Kata yang dipakai adalah ditegakkan. Jadi bukan dipotong, bahasa Inggris bilang di take up. Take up itu diterjemahkan oleh bahasa orang Indonesia dipotong. Sebetulnya bukan dipotong, ditegakkan. Jadi kalau anggur jatuh kena tanah, ya, supaya dia kan tidak bisa berbuah, bisa busuk kena tanah. Ditegakkan, dikasih bambu supaya lalu dibersihkan supaya berbuah. Itu maksud dipotong ya. Ini terjemahannya agak keliru. Nah, kata memikul memakai kata yang sama, ditegakkan. Itu sebabnya kita melakukan perjamuan kudus setiap minggu. Kita tegakkan di dalam pikiran kita bahwa kita sudah mati di dalam bersama Kristus. Bukan kita pikul-pikul salib, saudara. Yang kita pikul adalah government, cook atau pemerintahan kerajaan Allah untuk supaya hidup kita ini ringan, saudara. Karena Tuhan Yesus bilang, belajar daripadaku karena aku lemah lembut, aku ringan. Tapi isinya banyak, bayangkan ya. Perintahnya lebih banyak dari perjanjian lama, tapi hidup kita lebih ringan. Bukankah ini suatu penghargaan yang luar biasa? Dignity kita tuh naik, level kita naik. Kita bukan manusia biasa. Itu sebabnya 1 Timotius 6 ayat mengatakan, hai manusia Allah. Wih, luar biasa itu. Jadi kalau kita paham betul bahwa kita bisa menggabungkan semua prinsip-prinsip ini, titah-titah Tuhan, kita tahu bahwa ya memang hidup ini berat. Tapi masalahnya bukan di berat atau tidaknya hidup ini, masalahnya di fondasi kita. Kalau fondasi kita kuat, kita akan ringan menghadapinya. Kalaupun terjadi perubahan, yang tidak berubah adalah janji-janji Allah. Keadaan bisa berubah. Dan saya tambahkan lagi, bahwa krisis adalah janji Tuhan. Itu tidak akan pernah berubah. Jadi itu pasti datang. Kita semua adalah calon yang akan didatangi krisis. Itu janji Tuhan. Jangan ditengking-tengking, saudara. Krisis itu adalah teman kita untuk kita naik. Tuhan bilang, pada saat orang yang bijak, pada saat hujan, badai, dan banjir datang, itu janji. Di dunia ini akan banyak persoalan, itu janji, nggak akan bisa dirubah. Jangan ditengking, saudara. Yang kita perlu adalah kita menambah fondasi kita kuat sehingga kita tidak mudah jatuh. Nah, saya akan bawa dua kejadian krisis di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, bagaimana menghandle-nya, supaya kita bisa memakai prinsip ini ya. Sedikit sekali yang saya bagikan, mudah-mudahan bisa mengencourage kita untuk bagaimana menghadapi krisis ini. Jangan takut, saudara ya, jangan takut. Allah yang besar ada di dalam kita, hikmat ada di dalam kita. Kita diajari bagaimana supaya kita bisa tidak jatuh pada saat krisis melanda kita. Kita belajar yang pertama dari seorang tokoh namanya Yusuf. Yusuf ini adalah pada saat itu berusia 30 tahun, dia masuk penjara karena berani mengungkapkan. Awalnya dia dapat mimpi, lalu dia dengan arogan dia suka lapor kakaknya, kenakalan kakaknya kepada bapaknya, sehingga dia benci. Dan singkat cerita, akhirnya dia sampai ke Mesir dan menjadi budak. Oke, ya, jadi budak. Krisis itu ya. Jadi dari anak papa jadi budak. Nah, satu kali Firaun bermimpi dan tidak seorang pun yang bisa mengartikan mimpi itu. Lalu sampailah pada kisah, kita udah tahu semua ceritanya, sampailah pada momen di mana Firaun memanggil Yusuf. Lalu Firaun menceritakan mimpinya. Nah, ini diceritakan di Kejadian pasal 41, ayatnya yang kita baca ayat ke-25 aja. Ya. Lalu kata Yusuf pada Firaun, kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Mimpi yang pertama, ayat 26, ketujuh ekor lembu yang baik itu ialah 7 tahun, dan ketujuh bulir gandum yang baik itu adalah 7 tahun juga, keduanya mimpi itu sama. Ketujuh ekor lembu kurus,
dan yang buruk keluar kemudian, maksudnya 7 tahun. Demikian pula ke7 bulir gandum hampa dan layu oleh angin timur, itu maksudnya adalah 7 tahun kelaparan. Jadi ada tahun kelimpahan, ada tahun kelaparan. Inilah maksud perkataanku ketika aku berkata kepada tuanku Firaun, Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Kadang-kadang kita bilang, enggak Pak, Tuhan tidak akan melakukan yang jahat. Ini tertulis Tuhan yang melakukannya. Ayat 29, ketahuilah tuanku akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Ayat 30, kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan, maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir, karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri itu. Ayat 31, sesudah itu tidak akan kelihatan lagi berkas-berkas kelimpahan di negeri ini karena kelaparan itu, sebab sangat hebat kelaparan itu. Kita bicara soal krisis. Ya. Ayat 32, sampai 2 kali mimpi itu diulang bagi tuanku Firaun, berarti hal itu sudah ditetapkan oleh Allah, Allah akan segera melakukannya. Mari kita pegang prinsip ini sama-sama bahwa Allah menggoncang juga. Perjanjian baru enggak Pak, kita buka sebentar. Perjanjian baru masih begitu Kak. Ibrani pasal 12 ayat 25. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Ya, jagalah, jangan menolak Dia. Fondasi kita adalah firman-Nya. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita yang berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Waktu itu suaranya menggoncang bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, 1 kali lagi aku akan menggoncang bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan 1 kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncang, karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap yang tidak tergoncang. Apa itu? Kerajaan Allah. Ayat 28, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah adalah api yang menghanguskan. Ayat 28 di dalam versi King James dikatakan, atau New King James, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, let us have grace, marilah kita memiliki grace, marilah kita memiliki pergaulan dengan Tuhan. Apa tujuan pergaulan itu? Membangun fondasi. Jadi sekali lagi jangan takut dengan goncangan, bisa jadi Tuhan yang goncang, karena Dia confident sekali dengan kerajaan yang ada dalam kita, tidak akan tergoncang. Ya, jadi jangan kaget kalau ada goncangan dalam hidup ini, karena bagi kita ditetapkan untuk tidak tergoncangkan. Itu sebabnya kerajaan Allah tinggal di dalam kita. Apa itu kerajaan Allah? Kebenaran, sukacita, damai sejahtera, dan kuasa. Itu tidak akan pernah tergoncangkan. Jadi yang menjadi masalah bagi kita sekarang, kita clear ya, bukan krisisnya, tapi fondasinya kita bangun dengan benar atau tidak. Kita kembali ke Kejadian 41, kita lanjut ceritanya. Bagaimana, ini kan pewahyuan dari Yusuf ini sifatnya informasi ya, sifatnya informasi. Bagaimana merespon informasi ini? Ayat 33, Yusuf bilang begini, oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas Mesir. Jadi jawaban atas krisis dalam konteks ini yang bisa kita pakai juga adalah orang yang bijaksana, orang yang berakal budi atau understanding, yang punya understanding, dan bijaksana, wise. Understanding, wise. Bapak Ibu Saudara masih ingat apa yang saya bagikan mengenai 3 hal yang Tuhan katakan? Pertama, pengetahuan, understanding, dan hikmat. Pengetahuan sifatnya informasi, lalu seberapa dalam kita ingin tahu informasi itu disebut understanding. Lalu seberapa keinginan kita untuk menjadi pelaku firman disebut hikmat. Di sini terjadi lagi, ada informasi, knowledge, bahwa akan terjadi kelaparan, akan terjadi kelimpahan, setelah itu kelaparan. Maka dihandle oleh kedalaman understanding dan melakukan apa yang dia mengerti. Dalam hal ini adalah mereka mulai menghemat. Kita akan masuk situ nanti. Ayat 34. Baiklah juga tuanku berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini dalam 7 tahun kelimpahan, memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Nah, memungut 1/5 ini saudara perlu disiplin. Karena orang lihat kelimpahan kan rata-rata, sudahlah banyak kok, buang-buang aja.
Nanti saya akan tunjukkan di perjanjian baru, Tuhan Yesus tidak setuju dengan orang yang boros. Memisahkan 1/5 itu butuh komitmen dan disiplin. Nah, kepada orang yang disiplin, harta akan lari ke sana. Tapi kalau orang cari uang, uangnya lari. Kemana dia lari? Ke orang yang disiplin. Jadi kita kejar-kejaran, saudara. Makanya Tuhan katakan belajar dari orang dunia, karena anak-anak terang kalah bijak sama orang dunia. Gitu ya. Boleh nggak Pak kita minum-minum di kafe sering? Kalau pendapatan penghasilannya banyak, boleh nggak, ada masalah. Yang penting jangan besar pasak daripada tiang, itu aja. Jangan besar pengeluaran daripada pemasukan. Itu perlu komitmen, saudara. Lanjut, itu kita lihat ya bagaimana memanage. Lalu ayat 35, mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini. Di bawah kuasa tuanku Firaun menimbun gandum di kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Menabung itu juga bagian dari rencana Tuhan. Ini Tuhan loh yang berencana ya. Kita nggak sedang buat-buat ini. Ini hikmat dari Tuhan. Kita ikutin lah ya. Kemudian ayat 36, demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini di dalam 7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan. Jadi pada saat kelaparan datang, mereka tidak terpengaruh. Ya. Kemudian Firaun mengangkat Yusuf menjadi orang yang menjadi pelaksana itu, karena dia bilang nggak ada orang lain. Yusuf kandidatnya, maka jadilah Yusuf ya. Kemudian diberikan kuasa, otoritas. Lalu ayat 54, apa yang terjadi? Ayat 54, Kejadian 41, mulai datanglah 7 tahun kelaparan seperti yang dikatakan Yusuf, dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi seluruh negeri Mesir ada roti. Jadi dampak dari manajemen, memanage atau mengerjakan apa yang dipunyai tanggung jawab ya, itu adalah kita tidak akan mengalami atau krisis tidak menjatuhkan kita. Krisis boleh datang, tapi seberapa kuat fondasi kita di dalam informasi pewahyuan dari Tuhan, lalu understanding dan seberapa mau kita menjadi pelaku firman Tuhan, itu sangat menentukan. Ya. Sekarang kita lihat peristiwa kedua di perjanjian baru, supaya kita bisa compare bahwa kedua-duanya sama, saudara ya. Kita lihat di Matius pasalnya yang ke-14. Ya. Ini simulasi krisis, ya. Dan memang krisis karena tidak ada makanan, tapi suasananya berbeda. Ya. Matius 14 ayat 15 saja, supaya tidak terlalu banyak. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam, suruhlah orang banyak itu pergi, mereka dapat membeli makanan di desa. Tetapi Yesus berkata, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi makan. 5.000 orang, bayangkan ya, 5.000 orang. Ada krisis pangan pada saat itu. Ya. Kemudian kita lihat ayat 17, jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawa kemari kepadaku. Oke, langsung di sini ada langkah-langkah manajemen. Ayat 19, lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti 2 ikan, Yesus menengadah ke langit. Oke, disuruh orang-orang itu duduk di rumput. Di bagian lain ada 4 ceritanya ditulis dalam Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Saya gabungkan. Ya. Mereka duduk berkelompok-kelompok. Itu disebut dengan apa itu Pak Liberty? Manajemen ya, memanage atau mengelompokkan, mengatur. Ya. Kemudian dia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu disebut resource, sumber. Kalau kita lihat sumber dengan supply dan demand-nya tidak imbang. Orang yang berjalan di dalam Tuhan tidak tergantung supply dan demand. Ini udah jelas-jelas nggak imbang. Tapi apa yang Yesus katakan? Dia menengadah, mengucap syukur. Itu yang disebut dengan appreciation. Menghargai. Apapun yang kita punya, mengucap syukurlah. Jadi yang pertama kita mulai berpikir, memanage, mengatur. Kemudian kita lihat resource yang kita punya. Jangan yang punya orang, yang kita punya. Dan kita mengucap syukur dengan apa yang ada. Setelah itu dia memberikan kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagikan kepada orang banyak. Ini yang disebut delegation, delegasi. Mendelegasikan. Kemudian mereka semua makan sampai kenyang, dan kemudian mereka semua makan sampai kenyang. Ini yang disebut dengan customer satisfaction. Puas semua. Jadi bagaimana kita mengelola resource apa yang Tuhan percayakan kepada kita,
Semua unsur ini harus kita penuhi. Lalu yang terakhir, kemudian dia mengumpulkan potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Dikumpulin. Kita buka di Yohanes pasal 6, Yohanes pasal 6 ayat 12 sekarang. Yohanes pasal 6 ayat 12. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkan potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Jadi ada maksudnya. Tuhan Yesus tidak ingin ada pemborosan. Coba kita bayangkan kita ada di situ ya, 5.000 orang. Kita berapa orang ini udah banyak ya, nggak sampai 100 udah banyak. Ini 5.000 orang. Terus Tuhan Yesus bilang, kumpulkan sisanya bawa kepadaku. Terus kita bilang, apa-apaan Tuhan? Susah lah, 5.000 udahlah. Kayak nggak tahu mengucap syukur aja Tuhan. Udah diberi kelimpahan, masih dikumpulin juga. Udah suruh bawa mereka pulang. Tidak, Tuhan bilang. Pastikan tidak ada yang terbuang, kumpulkan bawa kepadaku. Saudara, kita ini peristiwa ini kecil ya. Tapi ini message buat kita, Tuhan tidak pernah support yang namanya pemborosan. Orang dunia mengumpul, Amsal katakan, orang yang mengumpulkan sedikit demi sedikit akan menjadi kaya. Orang yang tangannya rajin akan menjadi kaya. Jadi, kenapa anak Tuhan banyak yang tidak sekaya orang dunia, bahkan anak Tuhan banyak yang terlalu lama mengabdi sama orang dunia? Karena orang dunia pinter kumpulin uang, anak Tuhan gak pinter, anak Tuhan pinter ngabisin uang. Apalagi pakai istilah namanya karunia menikmati. Saya pernah ada di kalangan para full timer, saudara. Jadi hidup kami dari PK dulu, ya, pemain musik sebelum saya kerja, dari persembahan kasih. Berapa kali kita main di gereja, ya itulah berapa amplop kita terima. Tapi gaya hidupnya ampun, saya bilang. Makannya nggak mau di warung Tegal, Kentucky, McDonald. Dan orang itu sampai berapa tahun kemudian susah beli rumah aja nggak bisa, saudara. Bayar down payment aja nggak bisa, karena tidak disiplin, saudara. Tuhan akan membiarkan, karena ini hukum alam yang Tuhan ciptakan ya. Barang siapa yang mengerjakan tanahnya, itu akan berlimpah. Jadi kalau dia tidak mengerjakan apa yang dia punya, resource-nya, dia akan berkekurangan terus sampai kapanpun. Di Kejadian 2 pasal 5, di sini saya catat paralel dengan Amsal 12 ayat 11, kita buka. Siapa mengerjakan tanah, kata mengerjakan kata yang dipakai sama dengan Kejadian 2 ayat 5. Siapa yang mengerjakan tanah akan kenyang dengan makanannya, tetapi siapa yang mengejar barang yang sia-sia tidak berakal budi. Ya. Jadi kalau kita mengerjakan resource kita, apa yang kita punya akan kenyang. Tapi siapa yang beli barang sia-sia tidak berakal budi, ya kita semua begitu ya. Kan saya pernah berkali-kali bilang, berapa banyak barang yang di rumah kita yang kita beli akhirnya jadi masuk gudang, jadi sarang tikus. Karena memang kita sebetulnya nggak perlu. Nah ini dalam hal ini saya selalu bawa nasihat ibu saya almarhum. Dia katakan yang perlu itu banyak, yang penting itu cuma satu. Dari 10 yang perlu mungkin yang penting satu. Bahkan dari 20 yang kita anggap perlu nih, yang penting cuma satu. Kenapa Pak mesti masuk ke hal-hal seperti ini? Karena ini adalah karakter anak-anak kerajaan, saudara. Karena rajanya aja begitu. Kita nggak bisa bilang Tuhan Yesus pelit amat sih Tuhan, 5.000 orang. Kita ngumpulin bekas-bekas makanan dari ada misalnya ada satu perayaan, mengumpulkan bekas-bekas makanan 5.000 orang. Itu kan kerjaan yang susah, saudara. Tapi Tuhan suruh juga gitu. Ini perlu kita latih, saudara, sebagai anak-anak kerajaan. Karena Tuhan tidak ingin anaknya berkekurangan. Tapi seringkali kita berkekurangan, kita bilang harta bangsa-bangsa mengalir. Tidak mengalir, karena dia mengalir kemana? Kepada orang yang bangkit menjadi terang. Orang yang bangkit terang itu begini, jikalau matamu single, maka teranglah seluruh tubuhmu. Mata kita single ke firman Tuhan, segala yang Tuhan tulis yang 1050 itu, maka kita akan terang, baru harta bangsa-bangsa mengalir. Makanya kita harus masuk ke dalam terang itu detail, step by step, atau precept by precept. Titah-titahnya, bukan satu. Sehingga kalau kita bilang harta bangsa-bangsa akan mengalir kepada kita, ya, kalau kita ikuti semuanya. Kalau tidak, kita berpotensi gagal juga. Ya. Akhirnya kalau kekurangan gimana Pak? Tuhan tolong. Tuhan akan lepaskan kita. Nah itu kita disebut escape by faith. Escape by faith itu ada masalah kita lepas. Terkena masalah lagi kita lepas. Nah Tuhan ingin kita live by faith. Hidup oleh iman. Bukan escape by faith. Tapi live by faith. Ya, apa yang Tuhan katakan. Amin. Ya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari.